Selamat sore, salam sehat. Kita bertemu kembali pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hayati Perairan bagi mahasiswa semester 5 program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kuliah minggu ketiga ini, kita masih membahas modul 1 Sumber Daya Hayati Perairan. Jadi modul ini seperti sudah disampaikan pada pertemuan minggu kedua, ini tentang keanekaragaman hayati, sumber daya hayati, nilai-nilai keanekaragaman hayati, dan ancaman terhadap sumber daya hayati. Nah, untuk minggu ketiga ini, kita akan membahas dua topik, yaitu fungsi dan manfaat serta nilai sumber daya hayati, dan ketiga, ancaman terhadap sumber daya hayati. Kita akan langsung mulai pada bahasan yang kedua, yaitu fungsi, manfaat, dan nilai sumber daya hayati perairan. Nah, pertama-tama kita akan membahas dulu tentang konsep dan definisi apa itu fungsi, apa itu manfaat, dan apa itu nilai. Fungsi keanekaragaman hayati ini adalah peran yang diemban oleh struktur dan proses-proses keanekaragaman hayati beserta lingkungan fisiknya. Jadi keanekaragaman hayati itu memiliki struktur dan proses-proses yang terkait dengan hubungan timbal baliknya dengan lingkungan fisiknya. Contoh, ekosistem terumbu karang ini menjalankan berbagai fungsi. Salah satunya adalah meredam energi gelombang. Nah, kemudian ekosistem mangrove menjalankan berbagai fungsi. Salah satunya menyediakan habitat bagi pembibitan ikan atau bagi pengasuhan ikan. Nah, berikutnya adalah kita akan membahas tentang manfaat sumber daya hayati. Keanekaragaman hayati yang dinilai bermanfaat nyata atau berpotensi bermanfaat bagi kemanusiaan disebut sumber daya hayati. Ini sudah kita bahas pada pertemuan minggu kedua. Jadi manfaat sumber daya hayati adalah jasa yang diberikan oleh fungsi yang diemban oleh keanekaragaman hayati. Sebagai contoh, seperti tadi, ekosistem terumbu karang ini mengemban fungsi salah satunya sebagai peredam energi gelombang. Nah, fungsi ekosistem terumbu karang sebagai peredam energi gelombang ini bermanfaat untuk melindungi pantai dari erosi atau abrasi. Dia bermanfaat dalam hal mengemban fungsi sebagai peredam energi gelombang. Ekosistem terumbu karang ini bermanfaat melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Nah, seperti tadi juga fungsi ekosistem mangrove menjalankan fungsinya sebagai habitat pembibitan bagi ikan. Ini bermanfaat untuk menyediakan bahan pangan bagi manusia. Berikutnya adalah konsep tentang nilai sumber daya hayati. Apa itu nilai? Nilai sumber daya hayati adalah manfaat yang diperoleh manusia dari sumber daya hayati yang dapat dihitung besarannya. Kalau berbicara nilai berarti itu sudah magnitude, sudah berbicara besaran. Biasanya dalam nilai moneter. Misalnya dalam bentuk nilai rupiah.
Nilai sumber daya hayati ini dihitung dengan berbagai metode, salah satunya adalah metode valuasi ekonomi. Jadi ada istilah metode valuasi ekonomi terhadap sumber daya alam termasuk sumber daya hayati. Contoh, ya, kita masih menggunakan contoh yang tadi. Manfaat dari ekosistem terumbu karang untuk melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Ya, jadi manfaat dari ekosistem terumbu karang untuk melindungi pantai dari erosi dan abrasi ini bisa dihitung nilainya. Itu mempunyai nilai sebesar dugaan nilai potensial akibat kerusakan pantai jika ekosistem terumbu karang hilang atau rusak. Jadi dianalogkan nilainya itu adalah sebesar berapa kerugian akibat kerusakan pantai ya, karena ekosistem terumbu karang rusak atau hilang. Misalnya, ada kajian dari Wilkinson et al. Tahun 99 bahwa nilai terumbu karang dekat pantai di Samudra Hindia bagi perlindungan pantai dihargai sekitar 174 US dollar per hektar per tahun. Nah, demikian juga misalnya manfaat dari ekosistem mangrove untuk menyediakan bahan pangan. Ini juga bisa dihitung nilainya berdasarkan harga ikan yang diperoleh dari ekosistem mangrove tersebut. Misalnya, ya, studi dari Barbir tahun 2007, di Thailand menemukan bahwa nilai ekosistem mangrove dalam memelihara perikanan, jadi menyediakan ikan, itu sama dengan 708 US dollar sampai 987 US dollar per hektar. Nah, demikian konsep dari fungsi, manfaat, dan akhirnya nilai. Nah, penentuan nilai sumber daya hayati dapat menggunakan model konseptual yang ditemukan oleh Liquid et al. Tahun 2013 mengenai layanan ekosistem dan keanekaragaman hayati bagi manusia. Model ini adalah semacam kaskade atau aliran yang menghubungkan struktur dan proses biofisik dengan manfaat dan nilai yang akhirnya nanti diperoleh manusia. Nah, seperti pada gambar ini, ya. Jadi ada aliran, aliran jasa dari struktur, dari fungsi yang diemban oleh keanekaragaman hayati dalam sistem alam, mengalir ke sistem sosial, bagi kesejahteraan manusia dalam bentuk manfaat dan nilai. Nah, keanekaragaman hayati merupakan bagian dari sistem alam. Misalnya ikan, terumbu karang, mangrove, lamun, itu adalah bagian dari sistem alam. Bagian dari sistem alam yang terhubung dengan kesejahteraan manusia sebagai bagian dari sistem sosial ekonomi. Jadi fungsi dari keanekaragaman hayati sebagai sistem alam ini akan mengalirkan jasa ke dalam sistem sosial berupa manfaat dan nilai yang bisa dihitung bagi kesejahteraan manusia. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang nilai sumber daya hayati. Nilai suatu sumber daya hayati itu bisa dihitung besarannya, dalam istilah total ekonomi, total value total dari
seluruh jasa yang dialirkan ya, ke dalam sistem sosial yang memberi manfaat, kemudian dihitung nilainya. Nah, jadi berdasarkan kerangka kaskade aliran jasa keanekaragaman hayati tadi, nilai sumber daya hayati perairan dapat dihitung secara moneter maupun mungkin non-moneter ya, dalam 6 kategori nilai. Ya, pertama, bisa dihitung dari nilai penggunaan langsung atau direct use value. Apa yang dimaksud dengan nilai penggunaan langsung? Yaitu nilai sumber daya hayati yang diperoleh secara langsung melalui pemanenan. Itu namanya nilai penggunaan langsung. Contoh, misalnya kita mengambil bahan pangan langsung dari alam, mungkin ada bahan baku industri, ya, sampai misalnya mengambil kayu mangrove. Nah, nilai penggunaan langsung ini dapat dibagi dua. Ada nilai kegunaan konsumtif, yaitu apabila sumber daya hayati yang diambil dari alam ini langsung dikonsumsi secara lokal. Jadi, orang yang mengambil sumber daya hayati di alam ini untuk konsumsi. Habis untuk konsumsi secara lokal, secara sendiri, tidak dipasarkan, ya, artinya tidak untuk diperjualbelikan. Itu bisa dihitung nilainya juga. Ya. Kemudian kategori kedua, nilai kegunaan produktif. Itu apabila sumber daya hayati perairan, ya, sumber daya hayati atau produk-produk sumber daya hayati dipanen di alam dan dijual atau dipasarkan atau diperdagangkan, sehingga nanti akan mendapatkan nilai, ya, sejumlah nilai yang dapat digunakan secara produktif, misalnya untuk membeli sarana penangkapan, ya, atau untuk membiayai yang lainnya. Itu namanya nilai kegunaan produktif. Berikutnya adalah nilai kegunaan tidak langsung. Jadi sumber daya hayati juga memberikan keuntungan bagi manusia tanpa kita harus memanen atau mengambil atau mengeksploitasi sumber daya hayati tersebut. Nah, ini istilah dengan pemanfaatan bersifat non-ekstraktif. Misalnya, ya, nilai jasa fisik, ya, seperti misalnya perlindungan pantai, ya, terumbu karang untuk melindungi pantai, mangrove untuk melindungi pantai, untuk mitigasi bencana, ya, pencegahan bencana ini, ya, itu bisa nilai hitungnya. Ini termasuk nilai jasa fisik. Ada juga nilai jasa biotik dalam ekosistem, misalnya pemeliharaan habitat, ya, plasma nupah, dan lain-lain. Kemudian ada nilai jasa biotik antar ekosistem, misalnya keberadaan ekosistem dalam mendukung migrasi biota, misalnya dari ekosistem mangrove ke ekosistem terumbu karang, ke sistem lamun, ya, juga pertukaran nutrien, dan memperkaya jaringan makanan di laut. Kemudian nilai jasa biokimia. Jadi ekosistem juga penting memberi nilai, ya, terhadap pengaturan iklim, ya, penyerapan fiksasi nitrogen, kemudian penyerapan karbon, penguraian limbah, ya, itu jasa biokimia. Kemudian ada jasa informasi. Jadi keanekaragaman hayati itu juga memberikan nilai manfaat yang bisa dihitung nilainya sebagai indikator pencemaran, ya, informasi perubahan iklim. Kemudian nilai jasa sosial dan budaya, misalnya untuk pendidikan dan penelitian ilmiah, rekreasi pariwisata, estetika, dan sumber inspirasi artistik, ya, sampai kepada menunjang agama dan spiritual. Nah, itu manfaat
atau nilai kegunaan tidak langsung, di mana keanekaragaman hayati bernilai bagi manusia tanpa harus kita memanennya. Yang ketiga adalah nilai pilihan. Ini option value, yaitu nilai yang dapat dilihat dari nilai sekarang terhadap potensi pemanfaatan baik langsung maupun secara tidak langsung di masa depan. Kemudian nilai alternatif, acquisition option value, yaitu terkait dengan pilihan di masa depan yang dapat diraih dengan adanya upaya pencegahan terhadap kehilangan yang tidak dapat terpulihkan pada saat ini. Kalau misalnya kita bisa mencegah kerusakan terumbu karang atau kehilangan suatu spesies, pada saat ini kita bisa menghitung nilainya di masa depan. Kemudian nilai warisan, ini terkait dengan pelestarian warisan sumber daya hayati bagi generasi masa depan. Jadi nilainya bisa dihitung berapa kita mengeluarkan uang untuk melestarikan warisan ini bagi generasi masa depan masih tetap memperoleh manfaat dan nilainya. Kemudian nilai eksistensi, ini juga disebut sebagai nilai intrinsik, yaitu nilai eksistensi sumber daya hayati didasarkan kepada jumlah uang yang akan dikeluarkan untuk melindunginya dari kepunahan atau kehancuran. Misalnya orang mengeluarkan uang, berapa orang mau mengeluarkan uang untuk melindungi penyu supaya dia tidak punah, supaya eksistensi dari penyu itu tetap ada. Itu bisa dihitung nilai eksistensinya. Nilai eksistensi ini juga bisa dihitung berdasarkan tingkat kekecewaan manusia apabila suatu spesies itu punah. Nah, kemudian Millennium Ecosystem Assessment ini mengelompokkan nilai ekosistem yang disebut dengan jasa ekosistem atau layanan ekosistem ke dalam 4 jenis. Jadi ekosistem itu nanti nilainya bisa dihitung berdasarkan 4 jenis layanan. Yang pertama adalah jasa atau layanan penyediaan. Ini dalam konteks ekosistem menyediakan misalnya pangan, energi, air, dan produk-produk lainnya yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian jasa ekosistem yang kedua ini berupa layanan pengaturan, seperti nilai suatu ekosistem dalam pengendalian banjir. Misalnya bagaimana mangrove mengendalikan rob, misalnya juga pengaturan iklim, penyerapan karbon, perlindungan bencana, pencegahan erosi pantai, penguraian limbah, ini semua disebut sebagai jasa ekosistem pengaturan. Berikut yang ketiga adalah layanan budaya. Jadi ada jasa budaya, bisa dihitung nilainya berdasarkan nilai rekreasi, pariwisata, estetika, tempat sampai kepada sebagai ruang untuk transportasi laut dan ruang hidup. Terakhir yang keempat adalah layanan pendukung, misalnya mendukung dalam siklus nutrisi, daur nutrien, dalam memperkaya jejaring makanan, pendukung biodiversitas sebagai habitat, juga fotosintesis. Nah, ini contoh nilai sumber daya hayati yang dihitung oleh beberapa peneliti, misalnya nilai terumbu karang dekat pantai dalam wilayah perikanan di Filipina, ini diperkirakan mencapai 15.000 sampai 45.000 US dollar per hektar per tahun. Ini sangat besar, kalau kita bisa melindungi dan melestarikannya. Nilai terumbu karang juga dalam perlindungan pantai. Nah, di Indonesia diperkirakan ini kehilangan sekitar 820 sampai 1 juta US dollar per kilometer garis pantai karena rusaknya terumbu karang. Nilai pariwisata misalnya untuk ekosistem terumbu karang itu bisa menghasilkan 9,6 miliar US dollar.
tahun. Nah, ini kemudian misalnya nilai ekosistem mangrove bagi perikanan di Thailand ini bisa memperoleh nilai 708 sampai 987 US dollar per hektar. Inilah tantangan kita melestarikan, mengkonservasi sumber daya hayati dalam rangka agar nilai sumber daya hayati itu tetap dapat terjaga dan bahkan dapat ditingkatkan. Nah, berikutnya pada topik yang ketiga kita akan membahas mengenai ancaman terhadap sumber daya hayati, sehingga nanti kenapa konservasi itu diperlukan. Pada saat sumber daya hayati tidak berada dalam ancaman, maka tidak perlu ada konservasi. Ancaman terhadap sumber daya hayati ini bermula dari meningkatnya populasi manusia. Ya, pada saat manusia masih sedikit, ya, permintaan terhadap sumber daya tidak besar, sehingga apa yang disediakan alam itu melampaui jumlah kebutuhan manusia. Namun, seiring dengan meningkatnya populasi manusia, ini menyebabkan kebutuhan akan sumber daya hayati semakin meningkat. Ya, jadi penduduk yang semakin meningkat, orang membutuhkan ikan semakin banyak. Ya. Nah, hal ini menyebabkan juga tingkat eksploitasi sumber daya hayati di alam meningkat. Ya, terjadi penangkapan ikan yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan manusia yang meningkat. Nah, di samping penangkapan yang meningkat juga aktivitas manusia baik dalam memanfaatkan sumber daya hayati maupun aktivitas lainnya juga menimbulkan ekses dan dampak terhadap sumber daya hayati. Misalnya terjadi pencemaran, kerusakan habitat. Ya. Inilah yang menjadi ancaman akibat manusia bertambah. Nah, secara rinci kita bisa bagi beberapa kategori ancaman terhadap sumber daya hayati oleh manusia. Misalnya, ya, perusakan habitat. Jadi ancaman melalui perusakan habitat, contoh penangkapan ikan dengan bahan peledak, misalnya dengan bom atau dinamit atau dengan bahan beracun. Ini sangat merusak habitat. Juga misalnya penangkapan ikan dengan pukat harimau yang bisa merusak habitat. Berikutnya adalah fragmentasi habitat. Jadi memecah habitat. Jadi ada aktivitas manusia memecah habitat yang luas menjadi kecil-kecil. Nah, ini menimbulkan efek yang disebut dengan efek tepi. Efek tepi itu berupa habitat menjadi berukuran lebih sempit, sehingga mudah dijelajah, ya, mudah mengurangi ruang jelajah, ya. Kemudian untuk menyebar dan migrasi bagi biota. Daerah tepi lebih luas sehingga mudah dijangkau. Ancaman akan semakin meluas. Pusat atau daerah inti dari habitat itu semakin dekat dari tepi sehingga mudah dijangkau. Ya. Nah, fragmentasi habitat ini juga menimbulkan beberapa habitat terisolasi, ya, yang menyebabkan sulitnya bermigrasi atau menyeberang ke habitat fragmen lainnya. Nah, fragmentasi habitat ini juga menimbulkan beberapa spesies itu kehilangan sumber makanannya atau pasangan kawinnya. Ya, misalnya sungai dibendung, ya. Jadi ada penyekat-nyekatan habitat ini. Yang ketiga adalah gangguan habitat dan pencemaran. Nah, ini aktivitas manusia yang mengakibatkan perubahan-perubahan pada struktur komunitas dalam habitat akibat gangguan yang ditimbulkan maupun pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Nah, pencemaran yang berbahaya ini seperti bahan berbahaya dan beracun atau disebut B3, pencemaran bahan organik, ya, protein, lemak, karbohidrat, pencemaran logam berat, sedimentasi dan pelumpuran. Nah, ini mengakibatkan ancaman
bagi keanekaragaman atau sumber daya hayati. Yang keempat adalah eksploitasi spesies berlebih. Jadi penangkapan yang berlebih ini akan mengurangi populasi suatu spesies secara langsung. Juga akan mengurangi peluang peremajaan stok, pemulihan stok. Berikutnya adalah introduksi spesies eksotis atau spesies dari luar. Ini akan mengakibatkan terganggunya spesies asli, mungkin kalah dalam persaingan. Spesies eksotis atau yang dari luar ini bersifat agresif, ya, bisa juga menularkan penyakit, juga mencemarkan genetik spesies asli melalui perkawinan. Ya, ini. Yang terakhir, yang keenam adalah timbulnya berbagai penyakit. Ini karena perubahan lingkungan, wabah atau masuknya patogen ke dalam perairan. Nah, demikianlah modul yang pertama ini kita selesaikan pada kuliah minggu ketiga ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sisi diskusi. Mohon supaya pemaparan ini bisa dicermati dan modulnya bisa dipelajari secara lebih cermat, ya, supaya nanti diskusinya lebih berbobot. Sekian dan terima kasih.